keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kalau kita punya peraturan atau tata krama itu artinya sudah dibuat oleh sekolah dan kemudian harus diikuti, ya, harus diikuti. Jadi apapun yang terjadi harus diikuti. Kesepakatan kelas, kira-kira apa yang kamu mau? Apa? Contoh satu. Rais. Tidak boleh bercerita pada saat guru mengajar. Oke, tidak boleh bercerita saat guru mengajar. Oke, sepakat? Sepakat. Tidak boleh bercerita saat guru mengajar. Oke. Itu kata-kata yang supaya ini kesepakatan. Jadi apa yang kalian buat apabila kalian melanggar, apa yang harus kalian lakukan? Itu namanya kesepakatan kelas. Apa? Jadi kalau misalnya tidak boleh bercerita saat guru mengajar, maka harus kira-kira apa? Mengulang, bisa mengulang materi yang diajarkan. Nah, jadi supaya bisa memahami materi itu. Jadi bukan dengan cara berhubungan atau pukulan, tidak ada lagi. Jadi apa yang kalian berbuat, maka harus bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya guru mengajar lalu kalian bercerita, maka harus dengan mengulang materi yang tadi yang guru mengajar. Ya, sudah sepakat. Di sini Pak, mengulang materi yang satu, ya itu kata positif ini apa namanya? Sanksi. Mengulang materi sanksi, mengulang materi pada saat guru mengajar. Oke, yang kedua apa? Apa? Dilarang makan di kelas. Oke. Dilarang makan di kelas. Yang pertama tidak boleh bercerita pada saat proses belajar mengajar. Oke, sanksinya itu dia mengulang pada saat guru mengajar. Mengulang materi ya pada saat guru mengajar. Yang kedua dilarang makan di kelas. Maka sanksinya selesai belajar dulu baru makan, ya. Kemudian yang ketiga harus berpakaian rapi, ya. Sanksinya itu diberi teguran, ya. Teguran, mungkin tidak boleh sesuai dengan aturan berpakaian ya seperti apa, seperti apa, lalu datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kalau datang ke sekolah tepat waktu itu dari sebelum jam 7 itu sudah ada di sekolah. Jadi kalau misalnya tidak tepat waktu, otomatis kalian terlambat untuk jam pertama, mata pelajaran jam pertama. Maka sanksinya harus membuat catatan pada jam-jam pertama yang sudah terlambat. Ya. Kemudian tidak boleh tidur pada saat proses belajar mengajar. Maka kalau mengantuk, maka sanksinya harus keluar mencuci wajah, ya, karena mengantuk. Kemudian menjaga kebersihan kelas, maka sanksinya membantu apabila tidak melanggar. Apabila kalian tidak membersihkan kelas atau menjaga kebersihan kelas, maka sanksinya adalah membantu membersihkan kelas, ya, bersama piket, ya, petugas harian. Kemudian keluar kelas tanpa izin, maka sanksinya kalau keluar masuk tanpa izin, maka sanksinya harus dinaikkan kepada guru pada saat proses belajar. Oke, setuju? Setuju. Kita tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang terhormat Ibu Wakasekulku, yang terhormat Bapak Ibu guru mata pelajaran, yang kami hormati Ibu dan Bapak Kepala TU atau yang mewakili. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami ingin sosialisasi tentang diseminasi aksi nyata kami tentang budaya positif. Bapak Ibu yang terhormat, kita masuk pada acara selanjutnya yaitu arahan dan pengusaha kurikulum. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, calon guru penggerak yang saya katakan, marilah kita pertama-tama sebagai insan yang percaya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna untuk mengikuti acara sosialisasi implementasi daripada materi dari Bapak Ibu guru calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Tak lupa pula salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan ala Sayyidina Muhammad. Semoga yaumul mahsyar nanti kita mendapat syafaat darinya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di depan kita ini ada dua calon guru penggerak, yang mana di dalam pendidikan guru penggerak diharapkan untuk calon guru penggerak apa yang sudah didapatkan selama pendidikannya, mereka harus mengimplementasikan apa yang sudah mereka dapatkan di saat selama pendidikan, lalu sampainya di sekolah mereka harus menerapkan apa yang sudah didapat. Untuk itu diharapkan keseriusan Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi ini dengan baik, karena budaya positif ini berkaitan dengan kita sebagai seorang guru, bagaimana kita membersamai anak-anak ini, bagaimana kita harus mengajari mereka tentang budaya positif. Untuk itu diminta waktunya dengan serius untuk mengikuti kegiatan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakasek Kurikulum. Bapak Ibu yang terhormat, masuk pada agenda berikutnya, yaitu tentang diseminasi budaya positif yang nanti disampaikan oleh kami berdua, Ibu Maimunah Rosaino dan Rahayu Kidian. Sepertinya itu Bapak Ibu memandang teman di samping, lalu kalau misalnya senyum 30 detik aja. Jadi Bapak Ibu memandang teman, lalu kemudian di situ muncul senyum yang ikhlas, nanti muncul. Jadi pertama itu mungkin senyumnya sedikit paksaan, nanti lama-lama pasti ada senyum yang benar-benar dari hati. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Oke, saling memandang teman. Ya, laki-laki mungkin dengan 1, 2, 3. Masya Allah. Ya, oke. Kasih semuanya senyumnya. Oke, asik. Oke, kesepakatan forum dalam diseminasi, yaitu harus kita dapat melakukan kesepakatan dalam kegiatan ini. Yang pertama yaitu menghargai siapapun. Artinya teman yang mempunyai pandangan atau pendapat, ya kita perlu menghargainya. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa kita terapkan di kelas. Kita dapat melakukan berpakaian rapi dan sopan, ini kesempatan kita. Kemudian Bapak Ibu boleh makan dan minum kemudian dengan tenang. Kemudian kalau misalnya mau keluar bisa izin, ya. Oke, itu kesepakatan kita bersama ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu setuju untuk kegiatan ini. Oke, Bapak Ibu yang terhormat, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu tentang aksi nyata diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Munah. Oke, silakan Ibu Munah, nanti saya buat. Oke. Jadi di sini kita akan bahas tentang budaya positif. Budaya positif di sini ada 7 topik yang kita akan sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar.
Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan kelima, posisi kontrol institusi. Yang keenam, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Poin berikutnya adalah disiplin positif. Bapak Ibu berbicara tentang disiplin positif. Yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu itu apa sih disiplin positif? Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Baik, Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu pemateri, khususnya untuk Ibu CGP. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif di sini adalah keyakinan kita bersama antara guru dengan para siswa untuk melakukan sesuatu yang positif, terutama yang ada di dalam kelasnya masing-masing. Terima kasih. Berikan aplaus kepada Ibu. Ada lagi ya? Ayo silakan Ibu. Baik, menurut saya disiplin positif ini di mana guru diminta untuk mengajarkan siswa bagaimana mendidik siswa untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, kemudian menyadarkan siswa atas agar nilai-nilai bertanggung jawab untuk mengerjakan tanggung jawab yang telah diberikan guru kepada siswa. Terima kasih. Iya, sekali lagi kita berikan aplaus kepada Ibu Ina. Baik, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Enda, Ibu Mini. Jadi disiplin positif itu adalah cara membentuk sikap mandiri peserta didik. Di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini contohnya seperti nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, next. Profil pelajar Pancasila yang setiap hari kita menyanyi, kita lantunkan. Yang pertama itu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan, atas waktunya untuk saya memberikan sedikit sosialisasi tentang diseminasi aksi nyata kami. Lanjutan dari tadi Ibu Muna, saya masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan itu seperti apa contoh? Ada yang tahu? Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita. Menurut saya nilai-nilai kebajikan itu seperti profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada 5 poin di situ. Yang pertama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Habis itu mandiri, gotong royong, memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif serta kreatif. Oke, saya kira terima kasih. Terima kasih Benda. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kami, yaitu termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Ya, oke, kita lihat di sini kebutuhan dasar manusia. Kalau dilihat dari kebutuhan kita sebagai manusia itu apa kira-kira? Makan, apa lagi? Saya kira kebutuhan kita manusia itu yaitu sandang, pangan, dan papan. Di mana sandang itu kita manusia harus memakai sesuatu pakaian yang layak kita untuk pakai. Lalu sandang, pangan kita butuh sehari-hari untuk mengkonsumsi makanan dan minuman. Karena tanpa makanan dan minuman kita tidak akan bisa hidup. Karena papan ini kebutuhan kita sehari-hari supaya kita terhindar dari panas dan hujan. Saya kira
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Benda, sudah mantap. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selain kebutuhan dasar manusia, itu kita perlu juga seperti jadi harus ada kasih sayang, ada perhatian, ya. Jadi perhatian itu bukan cuma dari teman, tapi juga dari suami atau istri, itu juga termasuk kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar itu sangat diperlukan. Ya, contoh di sini kebutuhan dasar manusia seperti bertahan hidup, dan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yang tadi Pak Ino sudah katakan, ya Pak Ino perlu kasih sayang, ya perlu perhatian dari suami istri. Ya itu adalah kebutuhan yang diperlukan. Jadi kalau misalnya Pak Ino tidak diperhatikan oleh istri, pasti juga Pak Ino ada rasa kecewa. Ya itu termasuk dalam kebutuhan dasar. Ya sebaliknya juga kita, kalau tidak ada perhatian dari suami, ya pasti kita cemburu, ya, itu pasti punya alasan. Ya, kebutuhan dasar manusia yaitu pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bukan cuma pada kita, tapi juga pada peserta didik juga seperti itu. Kemudian penguasaan, ada kebebasan, kemudian ada kesenangan. Oke, next. Di sini contoh studi kasus. Ya, contoh. Pak Made, guru wali kelas 10-2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak mengeluhkan Aska yang seringkali meminta bekal makanan teman-temannya. Jadi contoh wali kelas ini Pak Made, anak walinya nama Aska. Jadi sering menggunakan atau membuat ulah itu mengambil teman bekal temannya. Nah, sekarang wali kelas Pak Made ini cara mengatasinya seperti apa? Kalau misalnya Pak Made mendapatkan anak walinya seperti itu, maka Pak Made kira-kira seperti apa, Mama? Menurut saya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah yang pertama, Pak Made panggil anak tersebut, kemudian menanyakan dulu masalahnya apa. Mungkin dia kekurangan ekonomi, kekurangan kasih sayang. Nah, kalau memang kekurangan ekonomi, kalau memang orang tuanya tidak bisa membantu, mungkin dari wali kelas bisa membantu. Kemudian mungkin kurang kasih sayang, sehingga dia ingin mengganggu teman-temannya, lalu mengambil bekal supaya membuat ricu, kemudian membuat masalah di sekolah supaya ada perhatian dari guru-gurunya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada tambah dari Bu ini. Oke, sudah pas ya? Ya, itu adalah mungkin alasan utama. Yang pertama perlu perhatian, kemudian yang kedua itu mungkin perlu kasih sayang dari orang sebelumnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang tadi sudah disebutkan, misalnya yang tadi pertama ada penghukum. Coba Ibu Munah tadi penghukum. Ya, 5 posisi kontrol pada guru, yaitu pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan manajer. Jadi penghukum itu artinya tidak boleh kita menghardik siswa, misalnya masuk, itu tidak bisa. Jadi bagaimana cara kita itu mendekati dulu peserta didiknya, kita tanya dulu. Jadi ayo masuk, kalau misalnya kalian tidak masuk itu mengganggu apa, menyebabkan apa. Jadi kita memberikan satu alasan yang bisa dia pahami bahwa dari yang dia membuat itu pasti merugikan orang lain, ya. Jadi tidak boleh kita menggunakan kata-kata yang menghardik, itu termasuk dalam kata-kata negatif. Misalnya kata-kata positifnya itu kita membuat alasan-alasan yang bisa dia pahami. Kemudian yang kedua itu kita sebagai yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, itu berceramah. Jadi guru harus dia menunjukkan, jangan dia menunjukkan memberikan nasihat itu yang bisa membuat peserta didiknya kecewa bahwa oh iya saya buat ini nanti kayaknya merugikan orang lain, nanti nggak seperti apa. Itu tidak boleh. Ya itu kita sebagai guru yang termasuk dalam perilaku negatif. Yang perilaku positifnya itu kita sebagai guru, sebagai teman. Jadi membuat kata-kata ayo masuk, nah ayo kita masuk, itu termasuk dalam kata-kata positif, perilaku positif yang kita sebagai teman. Kemudian pemantau ini kita guru, itu kita cuma bisa menghitung kira-kira dia buat kesalahan itu nanti apa gitu ya. Di kata manajer, kontrol diri, ini kata-kata manajer itu dia posisinya
lebih bagus dari semua, dari kata menghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau. Yang paling bagus di antara kelima posisi kontrol itu adalah manajer. Jadi manajer itu dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan memberikan alasan. Kita mendengarkan alasan dari peserta didik, itu alasannya apa. Jadi misalnya contoh anak peserta didik misalnya Rizky suka terlambat. Misalnya contoh ya, kita sebagai orang wali atau piket, kita melihat Rizky ini seringkali terlambat, maka tidak boleh kita menghardik, kamu ini sering terlambat. Itu tidak boleh. Jadi bagaimana kita memanggil Rizky, kita lalu tanya, Rizky, kamu itu sering terlambat ya? Jadi kita tanya, ya. Kalau Rizky-nya tanya iya, kenapa kamu sering terlambat? Kita tanya dulu. Toh mungkin dia bilang apa? Kita lihat alasannya dulu. Nah, dari terlambat itu kita lihat alasannya mungkin karena dia diantar oleh ibunya. Kalau misalnya diantar oleh ibunya, tapi kenapa sering terlambat? Apakah kamu bangun terlambat? Ya, kita lihat dulu alasannya. Kalau misalnya dia bilang tidak, kamu tidak terlambat, tapi karena mungkin ibunya antar adiknya dulu. Jadi mungkin antar adiknya baru antar Rizky. Dan memang waktunya habis, ya waktunya sampai di sekolah itu sudah tidak tepat waktu lagi, ya. Jadi kita mendengar alasannya dulu. Jadi alasannya bagaimana dulu, kita dengar dulu, baru kita bisa memberikan jawaban-jawaban atau misalnya kita arahkan dia untuk kira-kira yang bagusnya seperti apa, ya. Jadi itu adalah di posisi manajer itu posisi yang pas untuk kita sebagai guru. Kemudian dari sudah dijelaskan bahwa posisi kontrol restitusi, dari kelima posisi restitusi itu yang paling bagus, yang paling sebaiknya itu guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena di dalam posisi manajer itu kita punya derajat guru juga ada, kemudian kita bisa mendengar. Jadi di situ ada teman, ada juga kita bisa memberikan kata-kata motivasi yang bagus, ya, sehingga peserta didik tidak merasa bersalah, ya. Oke, dari situ kita bisa dilanjutkan dengan pembuatan keyakinan kelas. Ya, jadi kalau kita sudah tahu cara-cara mengatasi peserta didik, maka bisa kita lanjutkan di pembuatan keyakinan kelas. Ya, jadi kalau di keyakinan kelas itu beda dengan peraturan, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau peraturan itu sudah disepakati yang harus kita turuti, tapi kalau keyakinan atau keyakinan kelas itu artinya kesepakatan antara wali kelas dengan peserta didik. Jadi kesepakatan kita bersama, maunya siswa seperti apa, ya kita ikuti, ya seperti itu. Jadi kita ikuti, misalnya siswanya dia mengatakan bahwa tidak makan pada saat proses belajar, ya kita ikuti saja apa yang dimau oleh peserta didik, kita ikuti, ya kita ikuti. Jadi tapi imbasnya seperti apa? Misalnya contoh keyakinan kelas yang peserta didik buat tidak boleh terlambat pada jam pertama misalnya. Tapi kalau misalnya itu, jadi kalau membuat keyakinan kelas itu katanya itu tidak memanjang, katanya pendek atau kalimatnya pendek tapi sangat bermakna, ya. Kemudian siswa juga bisa ingat, kemudian dia bisa mengikuti. Jadi dari sini kita lanjut, nanti kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas masing-masing wali kelas membuat keyakinan kelas bersama peserta didik dan kemudian dia bisa mengikuti, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pahami. Jadi pertama, kita sebagai guru itu harus sebagai manajer, ya. Posisi yang paling baik itu adalah posisi kontrol manajer. Jadi kita mengetahui tentang alasan-alasan apa yang tepat, ya. Kita mengetahui alasan-alasan apa yang pas untuk peserta didik. Kita mendengar dulu, baru kita bisa memberikan arahan-arahan yang pas untuk peserta didik. Kemudian dari situ kita bisa lanjutkan dengan pembuatan keyakinan kelas yang disepakati oleh peserta didik dan wali kelas, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.